Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat dijumpaknya kita dengan bulan penuh berkah, bulan Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Cinta Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah pada hari ini masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Baru sekitar 1 minggu Ramadan berjalan. Hal yang pertama yang ingin saya nasihati buat saya pribadi dan pemirsa, pendengar setia dimanapun berada, bahwasanya ini adalah sebuah kesempatan. Yang mana kesempatan ini dahulu diimpikan, dicita-citakan, atau diinginkan oleh salafun salih, orang-orang soleh dari kalangan ulama ini, dari kalangan umat ini. Saking antusiasnya, saking ingin berjumpanya dengan bulan yang mulia ini, diriwayatkan bahwasanya mereka itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan yang tinggi dari mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ditunjukkan dengan 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa dalam riwayat yang termaktub yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini adalah di antara lafaz doa dalam riwayat yang diucapkan salafun salih yang mereka baca 6 bulan sebelum Ramadan tiba, menunjukkan keinginan mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun, apa yang mereka inginkan berjumpa dengan bulan Ramadan? Yang mereka inginkan adalah watasallamhu minni mutaqabbala, agar berjumpa dengan bulan Ramadan dapat melakukan amal-amal kebaikan, dapat melakukan hal-hal yang baik di bulan yang baik ini. Dan tidak cukup itu, harapannya agar mutaqabbala, agar amalannya itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin, pecinta Al-Iman, pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun antum berada, ini adalah momen, ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat. Berapa banyak orang-orang yang Ramadan kemarin masih bersama kita, atau bulan kemarin masih bersama kita, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berjumpa di bulan ini. Maka ini adalah kesempatan untuk kita tidak menyia-nyiakannya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Salafun salih mereka mengetahui bahwasanya ini adalah bulan keberkahan. Bulan dilipat gandakannya amal-amal kebajikan. Bulan panennya amal kebaikan. Maka ini yang harus kita ilmui. Ini yang harus kita ketahui. Kita berada di bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak amal kebaikan. Bukan bulan yang kita menunggu hal-hal yang lainnya
yang berkaitan dengan dunia. Bukan bulan yang mana kita bisa mendapatkan takjil gratis. Bulan bukan di mana kita mengharapkan uang tunjangan hari raya ataupun gaji yang ke-13 dan seterusnya. Setelah kita tanamkan kepada diri kita bahwasanya kita berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan nikmat, merupakan impian orang-orang saleh, maka kita harus ikut menanamkan kepada masing-masing person yang ada di dalam keluarga kita. Kita ajari mereka agar menghormati bulan Ramadan, agar Ramadan waktunya tidak disia-siakan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga diri kita yang pertama, berikutnya yaitu keluarga kita. Agar mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada di bulan Ramadan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibnu Adam, innaka anta ayyam. Sesungguhnya anak Adam itu adalah potongan dari hari-hari. Hari-hari yang ada dalam diri kita ini adalah harta yang paling baik. Maka hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang terbaik, yang hendaknya kita tidak melewatkannya. Idza dzaba yaumun dzaba ba'du. Jika satu hari itu pergi dari kita, sejatinya sebagian dari diri kita itu telah hilang. Pecinta iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Orang yang senang melakukan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meningkatkan, memperbanyak atau meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam berbuat kebaikan tatkala berada di bulan Ramadan. Ini dalil lagi yang lain bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dinanti untuk melakukan amal kebaikan. Doa yang diucapkan oleh salaf kita yang saleh itu adalah untuk melakukan amal kebaikan dan agar amal kebaikannya diterima karena mengikuti, meneladani atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kita. Hendaknya kita mengikuti atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah orang yang bersemangat melakukan amal kebaikan. Di bulan-bulan yang lainnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas bil khair. Orang yang gemar, yang banyak melakukan kebaikan. Namun tatkala Ramadan tiba, ditingkatkan amal kebaikannya. Ditambah semangatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Nabi SAW itu banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau melakukan sedekah itu diperbanyak. Beliau berbuat baik itu ditingkatkan. Beliau memperbanyak membaca Al-Quran. Beliau meningkatkan kualitas salat, zikir, dan juga beliau melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Ini adalah bagian-bagian dari amal-amal kebaikan yang ada, yang dilakukan atau ditingkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat
kita berada di bulan Ramadan, jika kita ingin meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga kita. Dan juga kita sampaikan, kita ajarkan, kita ajak istri, anak, dan keluarga kita. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa disunnahkan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. An-Nakhai rahimahullah juga mengatakan bahwa puasa sehari di bulan Ramadan itu lebih afdal, lebih mulia dari puasa 1000 hari di bulan Ramadan. Lebih mulia daripada puasa 1000 kali di hari lainnya di luar bulan Ramadan. Begitu juga satu bacaan tasbih, berzikir subhanallah di bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih afdal dari mengucapkan tasbih 1000 kali di hari-hari luar Ramadan. Begitu juga pahalanya 1 rakaat salat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1 rakaat di luar bulan Ramadan. Ulama yang lain juga menyebutkan, menjelaskan tentang bulan kebaikan, bulan dilipat gandakannya amal-amal kebaikan. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa puasa itu berlipat-lipat ganjarannya dibandingkan amalan lain. Karena puasa Ramadan itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dan merupakan bagian dari rukun Islam yang harus kita tegakkan. Intinya, pecinta aliman dimanapun Anda berada, bahwa amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Dan Rasul SAW mencontohkan untuk kita melakukan, meningkatkan amal ibadah, amal kebajikan di bulan Ramadan. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan meningkatkan ibadah, setelah penjelasan dari beberapa ulama berkaitan dengan itu, maka sebuah amalan itu bisa lebih mulia, bisa lebih meningkat pahalanya karena beberapa hal. Yang pertama, karena waktunya. Seperti contohnya di bulan Ramadan ini atau di malam Lailatul Qadar. Bisa juga pahalanya karena tempatnya yang mulia. Seperti tatkala melakukan sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Dan juga karena keikhlasan dari orang yang mengamalkannya. Kam min saghirin yukabbiruhu an-niyah. Berapa banyak dari hal yang kecil itu menjadi besar karena sebab niat ikhlas dari pelakunya. Maka janganlah kita menunda. Kita yang masih diberi kesempatan, ini adalah momen untuk kita meningkatkan amal kebaikan. Jika kita mampu di hari ini untuk memberikan buka kepada orang, meskipun hanya 1 bungkus nasi, meskipun hanya kita membuatkan kolak 1 mangkok, meskipun kita hanya mampu memberikan 1 butir kurma, maka marilah kita lakukan.
Begitu juga meskipun kita hanya mampu satu hari untuk membaca satu lembar dari Al-Quran yang mulia, maka kita lakukan. Meskipun kita hanya memiliki waktu untuk membaca Al-Quran tatkala sepulang kerja, maka kita lakukan. Dan tatkala meskipun kita mampu hanya mendengarkan atau belajar dari anak kita, ataupun istri kita, ataupun suami kita, belajar membaca Al-Quran, maka kita lakukan. Intinya hal-hal baik yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan ini. Dan juga jangan lupa kita ajak istri kita, anak kita arahkan untuk menjadikan rumah-rumah kita, waktu-waktu kita bersama keluarga untuk menjalankan amal kebaikan. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan hendaknya janganlah kita lupa tatkala melakukan amal kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, jangan kita lupa kepada orang tua kita. Nabi SAW tatkala ditanya, "Ya Rasulullah," ja'a rajulun ila Nabi SAW, thumma qala, au faqal. Datang seorang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Disebutkan, dijawab oleh Nabi SAW, qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Thumma man, bertanya lagi orang tadi, kemudian siapa? Qala ummuka, dijawab ibumu. Ditanya lagi, thumma man, qala ummuka, ibumu, sampai yang ketiga kali. Pertanyaan yang keempat, thumma man, qala thumma abuka. Maka dalam hadis ini, di bulan yang penuh kebaikan, hendaknya kita mengutamakan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan kita semangat untuk memberi makan kepada orang yang berbuka. Kita semangat untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang muslim yang lain, tapi kita melupakan orang yang paling berhak, orang yang pertama kali berhak untuk kita berbuat kebaikan kepadanya, yaitu orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla saja, agar kita mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ini adalah hak Allah bagi seorang hamba, untuk hamba itu menunaikan kewajibannya mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini adalah perintah atau amalan yang pertama dan paling utama dalam agama Islam. Haknya Allah, bukan sembarangan. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan amalan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Menunjukkan keutamaan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah menggandengkan dengan haknya. Maka janganlah kita lupa dengan orang tua kita. Jika kita hanya mampu memberikan sedikit dari harta kita kepada orang tua di bulan Ramadan, lakukan.
Jika kita hanya mampu memberikan 1 bungkus nasi setiap hari kepada kedua orang tua kita, lakukan. Jika kita hanya mampu untuk menghubungi saja karena jauh, maka kita lakukan. Meskipun hanya sekedar menanyakan kabar mereka, menanyakan apa yang mereka makan tatkala buka puasa. Hal-hal yang mampu yang kita lakukan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dalam sebuah kisah di kitab Syiar A'lam Nubala, suatu ketika Ar-Rabi bin Khuthaim rahimahullah yumitul adha anit tariq. Rabi ini suatu ketika menyingkirkan sebuah gangguan yang ada di jalan. Lantas ia berkata, wa yaqul hadza li ummi wa hadza li abi. Tatkala Rabi mengakukan menyingkirkan gangguan di jalan, dan ini adalah bagian dari kebaikan. Ia mengatakan, meniatkan bahwasanya hadza li ummi wa hadza li abi. Ini adalah untuk ibuku dan ini adalah untuk ayahku. Sebuah hal yang ringan yang mampu dilakukan oleh Ar-Rabi, ia niatkan untuk ibu dan ayahnya. Maka apa yang mampu kita lakukan kebaikan di bulan yang penuh keberkahan dan penuh kebaikan ini untuk orang tua kita, sekecil apapun. Jika orang tua kita telah meninggal, jika mereka telah mendahului kita, bakti kita, berbuat baik kita kepada mereka tidak terputus. Kita tengadahkan tangan kita di tengah malam, di saat sholat tahajud, di saat qiyamul lail, kita doakan mereka. Kita mohonkan ampunan kepada Allah. Maka niscaya akan sampai dan akan mengangkat derajat mereka di surga. Dalam sujud kita di setiap sholat 5 waktu, dalam sholat tarawih, jangan kita lupakan untuk memohonkan ampunan kepada mereka. Mulai malam ini, mulai hari ini, sampai Ramadan pergi dari kita. Karena ini adalah kebaikan yang paling baik yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba yang baik. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan yang penuh kebaikan. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan sejatinya hal ini merupakan bagian dari bakti kita kepada orang tua, dari amal kebaikan kita kepada orang tua, yang sejatinya bagian dari kita mendidik anak-anak kita. Sehingga kelak anak-anak kita pun akan berbuat demikian untuk kita. Suatu hal yang mudah bagi orang tua itu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Harapannya apa? Mungkin yang pertama karena kewajiban dan tanggung jawab. Mungkin hal yang lain agar mereka, anak-anak ini ingat kepada kita. Namun, janganlah kita lupa dengan orang tua kita yang dulu mereka sengsara, yang dulu mereka perhatian, yang dulu mereka kasih sayang kepada kita. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang tadi, lanjutan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa ajwad ma yakunu fi Ramadan
lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan hatta yansalikha. Ya'idu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Bahwa Nabi SAW adalah orang yang gemar melakukan kebaikan dan kebaikannya itu meningkat lebih tatkala di bulan Ramadan. Dan bahwa Jibril alaihissalam itu bertemu atau menemui Rasulullah SAW di setiap malam di bulan Ramadan. Sampai Ramadan itu berakhir, sampai Ramadan itu selesai. Apa yang dilakukan oleh Jibril tatkala bertemu dengan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap malam tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, yaitu membacakan Al-Quran. Dalam riwayat lain, liyatadarasun Al-Quran, yaitu untuk bertadarus, untuk membaca Al-Quran. Maka diucapkan berkaitan dengan hal ini, dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa selain disunahkan untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, kata beliau juga disunahkan pula untuk mempelajari Al-Quran. Untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita mentadabburi Al-Quran. Maka momen kebaikan, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu Rasulullah SAW memperbanyak kebaikan, itu diantaranya yaitu dengan membaca Al-Quran. Maka pecinta al-iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita menjadikan hari-hari di bulan Ramadan dengan menyibukkan diri menjadi orang-orang yang tidak lupa dengan Al-Quran. Kita sempatkan untuk kita membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Para salaf dulu, mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan, menambah perhatian mereka, semangat mereka terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwasanya di antaranya Al-Aswad rahimahullah itu mengkhatamkan Al-Quran di beberapa hari dari bulan Al-Quran, setiap 2 hari sekali. An-Nakhai juga setiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Dan tatkala masuk di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, ia meningkatkan lagi. Qatadah juga diriwayatkan bahwa setiap 7 hari menghatamkan Al-Quran. Dan tatkala masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Imam Malik apabila masuk bulan Ramadan, ia meninggalkan majlis ilmunya, mengajarkan hadis, ditinggalkan untuk bisa fokus dengan amal kebaikan di bulan Ramadan, fokus untuk membaca Al-Quran dari mushafnya. Inilah orang-orang soleh dari kalangan umat Islam. Di antara kebaikan, di antara amal kebajikan yang mereka fokuskan di bulan Ramadan, yaitu menyibukkan diri dengan mushafnya. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mentadadurusi Al-Quran. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya bagaimana akhlak Rasulullah
qalat kana khuluquhul Qur'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Penjelasannya yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengamalkan perintah Rasulullah, perintah Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, mentadarusi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Maka hendaknya kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, setiap malam malaikat Jibril menemui Rasulullah untuk mentadarusi Al-Quran. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang bisa memotivasi diri kita dan untuk kita ilmui, agar kita bisa memotivasi keluarga kita, anak-anak kita, agar menjadikan Al-Quran hal yang kita perhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka ini yang harus kita pegang teguh, terutama di bulan Ramadan ini. Khairukum katanya. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian. Apakah kita tidak ingin menjadi orang yang baik di bulan yang penuh dengan kebaikan ini? Amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan kebaikan ini dan bisa menjadikan kita sebaik-baik manusia adalah dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka nasihat untuk saya pribadi dan pecinta aliman, marilah kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di antara dalam kebaikan dan ketakwaan, dan juga wa tawasau bis sabri, saling menasihati di atas kesabaran. Ya. Nasihat yang paling baik di bulan ini yaitu kita mempelajari Al-Quran. Dan kita sabar untuk bisa memiliki target menghatamkan Al-Quran meskipun hanya 1 kali di bulan ini. Jika kita belum bisa membaca Al-Quran, maka kita belajar kepada yang bisa. Jika yang bisa istri kita, kita belajar kepadanya. Jika seorang istri belum bisa membaca Al-Quran, belajar kepada suaminya. Jika anak kita belum bisa, kita ajari. Bahkan jika kita belum bisa, kita tidak usah malu untuk belajar kepada anak kita jika anak kita pun lebih pandai dari kita. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan janganlah kita menjadi orang yang berkecil hati. Ya. Karena Al-Quran meskipun kita susah untuk membacanya, namun niscaya kita masih bisa mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran kita tersebut. Dan Al-Quran itu akan datang kelak di yaumil qiyamah sebagai syafi'an li ashabihi. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Disebutkan yang lainnya dalam hadis Nabi SAW, masih riwayat Muslim, al-mahiruna bil Qur'an ma'as safarati al-kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat utusan yang paling mulia lagi berbakti. Ya. Maka orang yang mahir membaca Al-Quran sangat rugi jika ia tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jika ia tidak bisa menghatamkan satu kali di bulan Ramadan ini. Lanjutan hadis ini, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan bagi orang yang ia tidak bisa membaca Al-Quran, atau ia terbata-bata membaca Al-Quran karena kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Maka jangan pesimis, jangan rendah hati, jangan khawatir. Meskipun belum bisa membaca Al-Quran dengan mahir. Karena disebutkan di dalam hadis ini, tetap akan mendapatkan pahala. Bahkan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala semangatnya membaca Al-Quran. Meskipun dalam kesusahan atau terbata-bata. Pecinta Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan nasihat pada kesempatan siang hari ini, yang intinya adalah ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh kebaikan yang diidam-idamkan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dan keinginan mereka berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan berharap agar diterima. Amalan-amalan kebaikan sangat banyak di bulan Ramadan. Kita berbuat baik, ya, janganlah menunggu. Meskipun kita hanya mampu sedikit, mampu memberi uang 1.000, hanya mampu membaca Al-Quran 1 mushaf, hanya mampu menyapa orang tua kita, hanya mampu untuk menyenangkan hanya dengan menelponnya. Apapun hendaknya kita lakukan di bulan kebaikan ini. Dan jangan lupa, ini adalah momen untuk kita bisa dekat dengan keluarga dan anak-anak kita. Kita ajak mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.